Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya di kesempatan yang berbahagia kali ini masih tetap terus ya, selalu diberikan kesehatan dan pastinya berbahagia. Dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, Clarissa selalu berdoa semoga seberat apapun masalah teman-teman semuanya bisa segera terselesaikan. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan melakukan general reading lagi. Dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah tarik napas dalam, lihat siapa yang diam-diam memikirkan kamu saat ini ya. Jadi di video kali ini, tarik napas dalam, kamu akan lihat siapakah orang yang memikirkan diri kamu saat ini. Oke? Jadi perlu diingat ya, karena ini sifatnya energi general, jadi menyangkut energi yang sangat luas. Bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan karena semua hasil readingan ini bisa resonate, bisa tidak, bisa vice versa atau terbolak-balik, bisa tidak, semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jadi saran dari aku, lebih ambil saja sisi positifnya dan buang sisi negatifnya, lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau booking personal reading, silahkan hubungi saja nomor kontak admin, nomor kontaknya ada di bawah deskripsi video ini. Oke, jadi langsung saja ya, kita akan mulai. Tarik napas dalam-dalam, kita akan lihat bagaimana energi seseorang yang diam-diam memikirkan kamu saat ini. Oke, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana energi seseorang yang diam-diam memikirkan kamu saat ini. Bagaimana energi dia, seseorang yang diam-diam memikirkan kamu saat ini. Bagaimanakah energi dia, seseorang yang diam-diam memikirkan kamu saat ini? Bagaimanakah energi dia, seseorang yang diam-diam memikirkan kamu saat ini? Oke, jadi aku merasa ya, seseorang yang diam-diam memikirkan kamu, dia adalah seseorang yang sepertinya hatinya sudah terkunci kuat untuk kamu, ya. Seberapa jauh dia ingin melepaskan kamu, maka energinya akan semakin ya tertarik, tetap terus memikirkan kamu. Karena jika dilihat dari energinya, kamu dan dia ini tidak akan pernah berpisah, meskipun sering sekali ya kamu dan dia terjebak dalam situasi pertengkaran, konflik batin yang tidak diinginkan. Tapi apapun yang terjadi, energi kalian ini akan terus ya saling tarik-menarik. Di saat kamu menjauh, dia yang akan mendekat. Di saat kamu mendekat ya, dia akan menjauh. Jadi kayak seolah-olah tuh kalian berdua ini memang ditakdirkan untuk tetap terus bersama, meskipun terkadang di dalam hubungan tuh ya sering ya sekali terjadi adanya suatu gejolak gitu ya, terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Tapi orang ini tidak akan pernah bisa lepas dari kehidupan kamu sampai kapanpun. Kita akan lihat lagi bagaimana energi dia, seseorang yang diam-diam memikirkan kamu saat ini. Bagaimana energi dia, seseorang yang diam-diam memikirkan kamu saat ini? Bagaimanakah energi dia, seseorang yang diam-diam memikirkan kamu saat ini? Oke. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang kamu cari karena tiba-tiba saja orang ini tidak ada kabar ya, tanpa menghubungi kamu, tanpa sepatah kata pun, sehingga membuat diri kamu tuh merasa penasaran apa yang dia lakukan di belakang kamu. Karena makin kesini hubungan kalian tuh makin kesana ya, makin kesini tuh kayak kamu ngerasa ada jarak di antara kita, sedangkan perasaan kamu ke dia ini masih begitu besar gitu ya. Tapi kenapa tiba-tiba orang ini tuh menjauhi kamu ya, dia membatasi diri dari kamu di saat kamu tuh nggak rela ya, takut kehilangan dirinya dia. Dan di sini yang aku rasakan ya, beberapa dari dia itu sepertinya mulai menyadari gitu ya, bahwa tindakan yang dia lakukan ini merupakan kesalahan besar karena telah menyakiti perasaan kamu, telah membuat diri kamu merasa cemas dan ragu gitu. Sehingga membuat orang ini tuh saat ini memikirkan kamu ya, memikirkan karena ada rasa bersalah, memikirkan bagaimana cara dia bisa meminta maaf ke kamu, dan memikirkan bagaimana cara agar kamu tuh mau menerima kehadiran kembali ya, menerima kehadiran dia kembali dan memaafkan segala kesalahannya. Karena yang aku rasakan tuh ya, dia baru menyadari ya betapa berartinya kamu setelah dia hilang ya, tanpa kabar, tanpa sepatah kata pun, kayak gitu. Terus aku juga melihat ya, beberapa dari dia ini sebenarnya orangnya sangat baik gitu. Cuman cara dia memperlakukan kamu yang salah,
sehingga membuat kebaikan dia tuh tertutupi oleh kejahatannya gitu. Karena jika dilihat tuh beberapa dari dia juga orangnya tuh sebenarnya dia orangnya mau berkorban gitu ya. Terus beberapa dari dia juga orangnya itu cukup sayang ya sama kamu. Tapi berhubung dia sering datang dan pergi dalam kehidupan kamu, sehingga membuat ya kebaikan dia tertutupi oleh kelakuannya gitu, oleh kelakuan negatifnya ya. Kita akan coba lihat lagi bagaimana energi dia, seseorang yang diam-diam memikirkan kamu saat ini. Bagaimana energi dia, seseorang yang diam-diam memikirkan kamu saat ini. Bagaimanakah energi dia, seseorang yang diam-diam memikirkan kamu saat ini. Kita akan coba lihat terlebih dahulu. Di sini saya melihat ya, diam-diam seseorang yang memikirkan kamu, dia adalah seseorang yang sepertinya sudah berkeluarga. Artinya kamu dan dia terjebak dalam sebuah hubungan cinta segitiga atau hubungan cinta yang bersegi-segi. Dia tahu ya bahwa apa yang dia lakukan ini salah, tapi dia nggak munafik, dia nggak bisa membohongi perasaan diri dia sendiri ya, karena apa yang dia inginkan ada pada kamu, bukan pada diri pasangannya. Sehingga meskipun ini salah, tapi dia tidak ingin berpisah dari kamu. Dan memang akhir-akhir ini saya melihat ya, komunikasi yang terjadi antara kamu dan dia sedikit terhambat. Bukan karena dia nggak cinta sama kamu, tapi beberapa dari dia memang sengaja ya, sedikit membatasi diri untuk tidak terlalu berinteraksi dengan diri kamu, untuk mengurangi rasa kecurigaan yang terjadi pada diri pasangannya. Karena orang ini tidak ingin ya melepaskan kamu, dan dia tidak ingin kamu terjadi kenapa-napa. Makanya beberapa dari dia sengaja ya sedikit membatasi interaksi dengan kamu ya, agar hubungan ini tuh tetap terjaga seperti itu. Dan di sini saya melihat ya, beberapa dari mereka juga terlihat sepertinya sangat tidak bahagia dengan pernikahannya. Beberapa dari dia juga sepertinya tidak merasa dihargai oleh pasangannya, sehingga itulah alasan kenapa orang ini tetap terus mau nekat ya menjalin hubungan dengan kamu, meskipun dia sadar bahwa ini tuh sangat beresiko besar ya terhadap dirinya dia, terhadap nama baiknya gitu. Tapi ketika orang ini sudah cinta mati sama kamu, apapun yang terjadi dia akan korbankan segalanya. Wow, menarik ya. Dan di sini saya melihat ya, beberapa di antara mereka juga sepertinya sangat sayang ya sama anaknya. Terus aku juga melihat ya, beberapa dari dia juga orangnya sangat setia. Jadi kayak misalkan dia sudah merasa mencintai kamu gitu, jadi ya sudah, cintanya dia ini hanya ke kamu. Mungkin dia mencintai keluarganya hanya karena anak ya, bukan karena perasaan cinta lagi. Karena yang aku rasakan, rasa cinta dia ini lebih besar ke kamu daripada ke pasangannya, seperti itu. Kita akan coba cek lagi ya, bagaimana energi dia, seseorang yang diam-diam memikirkan kamu saat ini. Bagaimana energi dia, seseorang yang diam-diam memikirkan kamu saat ini. Bagaimanakah energi dia, seseorang yang diam-diam memikirkan diri kamu saat ini. Kita cek dulu ya. Oke. Seseorang yang diam-diam memikirkan kamu, dia adalah seseorang yang sepertinya baru saja putus dengan kamu ya, atau bisa dibilang ya hubungan kalian tuh baru saja berakhir ya, mungkin baru saja putus beberapa hari, beberapa minggu ya, atau beberapa bulan. Dan orang ini tuh dia masih sering memikirkan kamu karena terlalu banyak kenangan indah dan kebaikan kamu yang tidak bisa dia lupakan. Sehingga ketika dia sedang sendiri, ketika dia sedang merasa sepi ya, nama kamu tuh langsung muncul ya di dalam batinnya dia, di dalam perasaannya, dan itu tidak bisa dia lawan. Karena semakin dia melawan, semakin dia ingat kamu terus gitu. Sampai-sampai beberapa di antara dia ini menganggap gitu bahwa ini tuh bukan akhir dari segalanya ya. Ini tuh perpisahan untuk pembelajaran gitu ya, agar dia ini bisa lebih bijaksana dan bisa lebih dewasa. Karena yang aku lihat tuh, beberapa dari kamu memang putus bukan karena perselingkuhan ya, tapi karena adanya ego, karena adanya ketidakdewasaan. Mungkin dia nggak mau ngalah sama kamu, sehingga dia berpikir bahwa perpisahan ini terjadi sebagai bentuk introspeksi diri dia
ya, agar membuat diri kamu tuh nantinya bisa lebih nyaman sama dia. Karena kalau nggak putus dulu, dia nggak akan pernah belajar. Jadi kayak dia menganggap bahwa perpisahan ini tuh dia gunakan sebagai ajang untuk introspeksi diri agar membuat diri dia ini bisa menjadi lebih baik, ya, lebih dewasa gitu. Dan di sini saya melihat ya, kisah kamu dan dia ini benar-benar begitu rumit ya di masa lalu, nggak tahu kenapa. Karena menurut aku tuh rumitnya ini terjadi bukan kesalahan kamu, tapi kesalahan dia yang memang orangnya sangat misterius. Dia orangnya sangat susah ditebak gitu. Bahkan kamu yang sudah cukup lama mengenal dia merasa kesulitan untuk mencari tahu apa yang dia inginkan dan apa yang tidak. Karena semakin dimengerti, dia semakin rumit gitu ya. Semakin dia susah dipahami, semakin membuat diri kamu tuh tambah pusing gitu. Jadi ya sudah gitu ya, daripada ini berlarut-larut sampai pada akhirnya kalian nggak bisa menghindar dari perpisahan gitu. Dan di sini kan terlihat ya dari energinya bahwa kamu dan dia ini sepertinya masih ada benang merah yang belum putus. Jadi suatu saat dalam waktu dekat ya, kamu dan dia akan dipertemukan lagi, tapi dalam momen yang jauh lebih baik. Karena orang ini hadir dengan penuh rasa penyesalan, ya, dengan penuh rasa bersalah. Jadi ya terserah kamu nanti mau memaafkan dia kembali atau tidak. Karena diserahkan kepada diri pribadi masing-masing. Sorry ya agak batuk guys. Aku minum dulu aja ya. Oke, jadi kita akan lihat lagi di sini. Kita akan coba lihat ya. Semakin banyak kartu yang terbuka, semakin banyak energi yang terbaca. Kita akan lihat bagaimana energi dia seseorang yang diam-diam memikirkan kamu saat ini. Bagaimana energi dia seseorang yang diam-diam memikirkan kamu saat ini. Ada kartu The Star ya. Jadi aku merasa ya, seseorang yang diam-diam memikirkan kamu saat ini, dia adalah seseorang yang sepertinya kamu terlalu berharap banyak sama dia, tapi ternyata seseorang yang kamu harapkan tidak sesuai dengan apa yang kamu ekspektasikan gitu. Karena jika dilihat dari energinya ya, beberapa dari kamu tuh merasa sayang sama dia karena kamu tuh mengagumi kepribadiannya. Tapi setelah kamu masuk ke dalam relung hatinya, ternyata apa yang kamu lihat tuh tidak sama dengan realitanya. Karena beberapa dari dia itu ternyata orangnya kasar gitu ya. Beberapa dari mereka itu ternyata orangnya sangat egois gitu. Terus beberapa dari dia juga orangnya itu kayaknya nggak bisa dipegang ya, nggak bisa dipercaya segala bentuk kata-katanya. Karena dia sudah berulang kali ya bohongin kamu gitu ya. Terus beberapa dari dia juga orangnya itu selalu berdrama untuk menghindar dari kesalahannya. Yang paling lebih parah ya, beberapa dari kamu tuh kayaknya merasa capek gitu ya, terus-terusan dibohongi sama janji-janji manisnya gitu. Terus yang membuat kamu juga ingin melepaskan dia karena kamu sadar gitu ya bahwa segala kebaikan kamu tuh tidak pernah dihargai sama sosok orang ini gitu. Sehingga aku tuh melihat ya beberapa dari kamu tuh saat ini benar-benar ngerasa sedih gitu ya. Kenapa aku dipertemukan kalau pada akhirnya aku sendiri yang dikecewakan gitu. Tapi nggak apa-apa ya, kamu nggak perlu bersedih, kamu nggak perlu berkecil hati. Karena sebenarnya apabila kamu mau membuka mata lebar-lebar, masih banyak seseorang yang sayang sama kamu dan ingin mendapatkan ketulusan cinta dari kamu gitu. Cuman karena memang selama ini ya kamu selalu memikirkan dia sehingga kayak kesannya tuh dunia sangat sempit gitu ya. Karena kayak seolah itu hanya dia satu-satunya orang di muka bumi ini gitu ya. Karena apa? Ya ruang lingkup kamu sempit. Kamu tuh memang orangnya seperti itu. Ketika kamu udah ngerasa sayang sama seseorang, ya udah fokusnya kamu tuh ke satu orang gitu. Baru kamu akan sadar ketika kamu sudah mulai merasa disakiti atau dikecewakan gitu ya. Oke, dan di sini kita akan coba lihat lagi guys. Saya akan coba lihat ya. Di sini update energi ya. Bagaimana situasi energi kamu dan dia saat ini? Oke, aduh, kita coba shuffle lagi. Bagaimana update energi kamu dan dia saat ini? Kita cek dulu.
bagaimana update energi kamu dan dia saat ini. Oke, saya melihat ya, ini lebih ke arah energi kamu yang sepertinya sudah merasa capek, sudah merasa lelah, sama kemunafikan, ya, sama orang-orang yang selama ini terlalu bertopeng, terlihat baik di depan kamu, padahal aslinya busuk, gitu. Terlihat tulus di depan kamu, tapi di belakang kamu tuh ternyata banyak sekali drama atau permainan hanya untuk memanfaatkan kebaikan diri kamu. Jadi kayak ya saat ini energi kamu tuh capek ya, kamu lelah sama kemunafikan, capek sama drama-drama topeng-topengan gitu ya. Terus beberapa dari kamu tuh kayak ya sudah, kamu tuh mencoba saat ini untuk lebih menenangkan diri kamu ya, mencoba menghindar dari hal-hal yang toksik gitu ya. Kamu mencoba lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan kayak mencoba mencari kebahagiaan baru dengan cara kamu sendiri. Karena memang yang aku rasakan tuh pada saat flashback ke belakang, kebahagiaan kamu tuh terlalu direnggut ya. Direnggut oleh seseorang yang gak tepat. Sehingga lebih banyak sedihnya daripada bahagianya. Dan saat ini, di tahun 2026 ini mungkin kayak kamu tuh lebih mulai sadar gitu ya. Ya udah gitu, aku tuh harus fokus ya. Fokus memperbaiki mentalku ya. Fokus membahagiakan diriku. Atau mungkin lebih fokus ya, membahagiakan keluarga kamu gitu. Karena selama kemarin ya kamu berjuang mati-matian, berjuang ugal-ugalan ya, demi orang yang gak pernah bisa menghargai posisi kamu. Oke. Terus aku juga ngelihat ya, beberapa dari kamu tuh saat ini sedang berproses ya, sepertinya sedang berproses berkenalan, atau mungkin proses membuka hati bersama orang baru, atau mungkin kamu saat ini sedang mengalami fase proses ya, mencari tahu bagaimana perasaan dia ke kamu yang sebenarnya gitu. Karena dalam hidup kamu tuh dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan trauma akan kegagalan dalam menjalin sebuah hubungan. Sehingga kayak untuk saat ini meskipun banyak pihak-pihak yang berusaha mendekati kamu, tapi kayak kamu tuh nggak langsung percaya sebelum kamu membuktikan dengan mata kepala kamu sendiri apakah orang ini tuh benar-benar layak untuk kamu perjuangkan atau tidak. Karena kamu nggak mau ya terjatuh di lubang yang sama. Makanya kayak untuk saat ini kayak kamu tuh nggak mau gerusa-gerusu lagi gitu. Kamu harus mempertimbangkan bibit bebet bobotnya gitu. Kamu harus tahu siapa dia, apa latar belakangnya, niat tujuan dia kayak apa gitu. Terus bagaimana cara dia memperlakukan kamu. Kamu harus tahu semuanya gitu. Karena kamu nggak mau merasakan sakit hati yang kesekian kalinya kayak gitu. Dan di sini saya melihat ya, di belakang kamu tuh dia ternyata memikirkan kamu kayak gitu ya. Karena kan beberapa dari kamu tuh mungkin ada yang baru kenal sama dia dan kalian masih belum pernah ya kontak fisik secara langsung atau ketemu gitu. Jadi beberapa dari dia di malam ini tuh memikirkan kamu ya. Dia memikirkan kamu, membayangkan pertemuan dengan dirimu ya. Kayak sampai-sampai gak bisa tidur gitu. Terbayang-bayang terus berharap bisa secepatnya datang menemui kamu. Terus aku juga melihat ya. Beberapa dari kamu tuh saat ini sedang ada yang membutuhkan materi banget ya. Sedang ada yang membutuhkan uang ya. Tapi uang kamu tuh sebenarnya ada, tapi kamu gak enak gitu ya mau nagih ke dia gitu. Karena ada ya beberapa di antara kamu tuh yang sepertinya posisinya saat ini uang kamu tuh sedang dipinjam ya sama dia atau seseorang yang berdealing sama kamu. Tapi kamu gak enak hati ya. Tapi kamu gak enak buat nagih gitu ya. Kayak takut aja gitu kalau ini tuh justru malah menjadi ancaman buat hubungan kamu sendiri. Jadi kayak rasanya tuh kamu kayak kecepit gitu ya, kayak bergerak tuh susah gitu. Di satu sisi kamu membutuhkan uang, tapi di lain sisi kamu gak enak gitu ya untuk nagih ke dia gitu. Nanti kayak takutnya tuh dia berpikiran yang tidak-tidak dan ini tuh berdampak sama hubungan kalian gitu. Padahal kamu tuh sayang sama dia gitu ya. Kamu gak sanggup kehilangan dirinya dia. Makanya kayak beberapa di antara kamu tuh saat ini kayak ya ngerasa kayak kecepit gitu ya, kayak bingung gitu. Aku tuh harus kayak gimana ya.
karena aku butuh banget gitu, tapi aku nggak enak buat nagih ke kamu. Jadi saran dari aku, ini adalah hak kamu ya. Jadi kayak ya apapun yang terjadi, kalau memang pasangan kamu sosok seseorang yang sangat bertanggung jawab, aku percaya dia akan menyadari, dia akan memahami situasi kamu gitu, dan tidak akan berdampak apapun ke dalam hubungan ini. Jadi kayak kamu tuh jangan berpikir yang tidak-tidak dulu gitu. Tetapi jika seandainya dia mengalami suatu penolakan, dia justru malah kayak memusuhin kamu, ya udah nggak ada yang bisa diharapkan gitu. Ngapain dipertahankan? Karena dari situ udah kelihatan ya, mencerminkan bahwa orang ini tuh tidak benar-benar sayang sama kamu. Karena orang yang sayang pasti tentunya dia akan bertanggung jawab. Ketika dia punya hutang, ya artinya hutang tersebut harus dibayar gitu ya, atau harus dipenuhi kewajibannya gitu. Tapi ketika dia selalu mengelak, dia justru kayak malah menyerang kamu, marah-marahin kamu, ya udah ya, pikirkan masa depan kamu. Jangan pernah berdealing dengan seseorang yang tidak pernah bertanggung jawab atas segala kesalahan atau tanggungannya kayak gitu. Oke. Terus di sini aku tuh ngerasa ya bahwa saat ini tuh ada seseorang yang sedang mengamati kamu ya. Dia mencemaskan kamu, mengkhawatirkan kamu, tapi dia memantau kamu ya, memantau kamu dari jauh gitu. Karena dia merasa bahwa saat ini tuh bukan waktu yang tepat untuk berkomunikasi dengan dirimu gitu. Karena memang yang aku rasakan, situasi hubungan kamu dan dia saat ini tuh masih memanas ya. Mungkin kamu masih marah ke dia, mungkin kamu masih kecewa sama dia, dan mungkin kayak kamu tuh nggak ingin ya berkomunikasi dengannya. Makanya beberapa dari dia itu bukannya pasif ya, tapi dia saat ini sedang baca situasi. Dia khawatir kok sama kamu, cuman dia ngerasa bahwa saat ini tuh bukan waktu yang tepat aja untuk meluruskan masalah yang terjadi, dan bukan waktu yang tepat juga untuk dia minta maaf ke kamu. Karena beberapa dari dia ini orangnya sangat dewasa ya sebenarnya. Orangnya sangat dewasa, orangnya sangat kayak memikirkan dampak apa yang akan terjadi gitu ya seandainya dia memaksakan diri untuk menyelesaikan masalah dengan kamu. Jadi kayak orangnya tuh nggak gegabah, orang yang nggak gerusa-gerusuh gitu. Tapi beberapa dari kamu tuh terkadang salah mengartikan bahwa orang ini tuh kayak orang yang kayaknya nggak peduli deh sama aku gitu, karena kok kamu tuh kayaknya nggak ada pergerakan gitu. Bukannya nggak ada pergerakan, karena memang beberapa dari dia ini orangnya kayak ya dia nggak mau paksain diri gitu menyelesaikan masalah dengan kamu di saat emosi kamu tuh masih meluap-luap. Jadi kayak tunggu jeda dulu gitu ya, tunggu sampai timingnya pas, tanpa kamu minta pun orang ini pasti akan meminta maaf ke kamu gitu, karena dia orangnya sangat bertanggung jawab ya. Terus ini aku juga melihat ya, beberapa dari dia ini kayaknya ada yang ngerasa cemburu ya, cemburu karena status kamu ya, cemburu sama postingan kamu. Nggak tahu ya, kamu posting apa, kamu memang sengaja pancing-pancing cemburu dia atau enggak. Yang jelas tuh ada yang ngerasa cemburu gitu, tapi dia memang nggak mau bereaksi gitu ya, sebelum situasinya stabil kayak gitu. Oke. Terus beberapa dari kamu tuh saat ini ada yang ngerasa terhianati oleh seseorang yang memang sudah kamu percaya. Jadi kayak kamu tuh saat ini sedang merasa sakit hati karena adanya luka pengkhianatan yang dia lakukan ya oleh seseorang yang memang sudah kamu percayai, kamu sayangi, kamu yakini, dan kamu cintai gitu. Karena beberapa dari dia ini di awal sangat baik ya, beberapa dari mereka juga orangnya terlihat nampak setia. Tapi akhir-akhir ini saya merasa bahwa komunikasi kalian tuh ada yang aneh gitu. Bahkan beberapa di antara dia ini kayak menarik diri gitu ya. Beberapa di antara dia ini juga orangnya bilang ya, katanya dia sibuk dengan pekerjaannya, tapi feeling kamu, firasat kamu nggak pernah salah gitu ya. Kayak seolah-olah itu
ya kenapa ya, kok kayaknya kesibukan kamu ini kesibukan yang nggak wajar gitu. Kamu sibuk, tapi ternyata kamu tuh online gitu ya. Kamu tuh kayak Facebook kamu tuh ternyata on gitu ya. Ataupun mungkin WA kamu tuh ternyata nggak sibuk gitu ya. Kamu tuh online gitu. Sehingga kayak ya kamu nggak tenang gitu. Kamu takut aja kalau cinta kamu ini dihianati sama dia gitu. Dan di sini beberapa di antara mereka ya, di saat kayak kamu tuh mulai nggak yakin sama dia, dia marah ya. Dia marahin kamu habis-habisan gitu. Bilang katanya tuh ya aku nggak seperti itu gitu. Padahal kayak feeling kamu ini udah kuat banget gitu. Dan kayak bukti tuh udah di depan mata, tapi dia selalu denial ya. Dia selalu menyangkal, dia selalu menolak seperti itu. Terus yang terakhir tuh, ini lebih ke arah pesan semesta sih buat kamu ya. Untuk kedepannya kamu tuh harus berhati-hati ya. Karena kayak banyak sekali orang-orang yang ingin mendekati kamu, tapi mereka bertopeng. Masih tetap temanya sama ya. Jadi kayak ya apa yang kamu lihat di awal tuh belum tentu ya akhirnya itu akan baik. Jadi kayak untuk menilai seseorang tuh memang nggak bisa ya dinilai secara singkat. Jadi kayak memang bener-bener butuh waktu berminggu-minggu ya, berbulan-bulan gitu. Baru kamu bisa tentukan apakah dia ini layak untuk kamu atau tidak. Karena apabila tidak, yang aku takutkan ya, bukannya kebahagiaan yang kamu dapatkan, justru malah kamu akan mendapatkan luka lama, luka baru yang akan menjadi trauma baru dalam kehidupan kamu. Jadi kayak lebih saran dari aku, hati-hati aja ya, jangan mudah percaya. Karena banyak sekali orang-orang yang akan mendekati kamu ya, mereka menunjukkan versi terbaiknya gitu untuk menutupi kebusukannya. Jadi sebelum hal itu terjadi, ya kamu harus waspada, kamu harus sedia payung ya sebelum hujan. Kamu harus benar-benar bisa selektif dalam menilai ya, nggak cuma covernya aja, tapi kamu juga harus melihat ya sisi terdalamnya dia seperti apa. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa diberikan energi positif. Dan bagi kalian yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, kalian bisa langsung saja silahkan hubungi kontak admin. Nomor kontaknya ada di bawah deskripsi video ini. Klik aja ya, langsung direction ke kontak WA-nya. Oke? Jadi aku Clarissa pamit lebih dahulu. Sampai jumpa. Ditunggu di tema readingan selanjutnya. Bye.